Sahabat Kristus, salam jumpa dalam kasih-Nya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertema hidup dalam perbedaan. Bersama saya Pendeta Linda Watiniman. Saya berasal dari GKI Kuitang, sebuah gereja urban yang jemaatnya terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya. Sahabat Kristus, hari ini kita akan merenungkan bacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 4-7. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, tolonglah, pimpinlah dan sertailah kami yang mau selalu merenungkan firman-Mu dan taat. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Kristus, inilah 1 Korintus 12 ayat 4-7 yang saya bacakan dari terjemahan baru pertama ya. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu dan yang mengerjakan semua dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang suka merenungkan firman dan memeliharanya. Sahabat, sekali lagi salah satu hal indah dalam kehidupan pelayanan gereja GKI Kuitang adalah ketika kami menyadari bahwa jemaat kami terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya. Jemaat kami dapat dikatakan bahwa berasal dari hampir seluruh budaya di Indonesia ya. Itulah sebabnya menghayati keberagaman dalam kebersamaan untuk melakukan panggilan Tuhan dalam keberagaman ini menjadi penting tentu. Namun saya kira kita semua umat Tuhan di Indonesia ini hampir selalu berhadapan dengan keberagaman. Oleh karena itu menjadi panggilan bagi kita untuk menghargai sedemikian rupa keberagaman untuk dapat memandang bahkan memanfaatkan demi kebesaran nama Tuhan. Itu adalah menjadi hal yang penting. Sahabat Merdeka.com menceritakan tentang viralnya gotong royong. Ada seorang turis dari Norwegia. Katanya masyarakat Indonesia memang sejak dahulu dikenal suka menolong, ramah, dan bergotong royong. Ini dibuktikan dari kisah turis Norwegia yang dirampok di Indonesia dan menjadi viral setelah diceritakan oleh ayahnya. Dalam kebingungan karena kehilangan dokumen, uang, komputer saat berlibur ke Indonesia katanya. Karin Batswijk, wah bacanya betul nggak ya? Bertemu beberapa orang yang menolongnya. Selain membawanya ke kantor polisi setempat, ia pun dibawakan makanan dan dapat menumpang tidur. Esoknya Karin diajak manggung di sebuah kafe dan para penontonnya bergotong royong mengumpulkan uang. Bahkan pemilik kafe ikut membantu membelikan tiket ke Jakarta untuk mendapatkan paspor baru. Tidak harus mengenal seorang untuk membantunya bekerja sama, membuat hal tersebut lebih mudah dilakukan. Sahabat, kisah di atas adalah gambaran betapa kerjasama dan gotong royong untuk melakukan kebaikan adalah suatu yang indah karena dapat menolong, menginspirasi bahkan membangun yang lain. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini juga di 1 Korintus 12 ayat 4-7, sesungguhnya Paulus juga sedang berhadapan dengan perbedaan dalam jemaat, namun dalam hal karunia ya. Kemungkinanlah terjadi bahwa setiap orang yang berbeda-beda karunia itu merasa paling baik dan paling benar karunianya. Maka ini dapat mengakibatkan perpecahan. Dan tentu saja perpecahan karena perbedaan yang mestinya dapat dipakai sebagai alat untuk kemuliaannya sungguh sangat menyedihkan. Oleh karena itu Paulus menasehati bahwa sesungguhnya umat Tuhan itu memiliki satu roh yang sama yang telah memberi karunia yang berbeda-beda. Namun yang terpenting adalah bahwa karunia dan pelayanan itu dipakai bersama untuk melakukan perbuatan baik, adil, indah, damai dalam kehidupan bersama untuk kepentingan bersama.
Firman Tuhan mengingatkan kita agar di tengah-tengah perbedaan dimanapun kita berada, kita akan terus memandang bahwa perbedaan adalah sesuatu yang berharga dari Tuhan, yang telah Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita bersama. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan mestinya, namun dirangkai menjadi sebuah karya simfoni yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Sahabat Kristus, jika kita percaya bahwa dalam perbedaan kita, di sana ada kasih karunia dan penyertaan serta curahan Roh Kudus-Nya, maka kita akan melihat bahwa perbedaan itu menjadi sebuah keunikan dan keistimewaan yang dapat dipakai oleh Tuhan dan digerakkan oleh Roh Kudus agar setiap orang bisa ambil bagian dalam kepujian dan kemuliaan Tuhan. Memandang diri sebagai berharga karena keikutsertaannya dalam pagelaran simfoni yang indah bagi Tuhan. Setiap orang yang demikian pun tidak akan memandang hina atau tidak akan menjatuhkan yang lain karena perbedaannya ya. Jika hal itu terjadi, maka sesungguhnya kita sedang ambil bagian dalam perbuatan jahat yang mengakibatkan simfoni itu tak berjalan dengan mulus dan indah seperti seharusnya. Sebagai orang yang menyadari perbedaan dalam dirinya, karena anugerah Allah akan menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah baik dan buruk, itu akan berpengaruh pada kepentingan kehidupan bersama. Baik dan buruk akan berpengaruh. Ingatlah sahabat, kita memiliki roh yang sama. Jadi marilah kita meminta kuasa roh yang sama itu untuk memelihara kehidupan kita bersama dengan membiarkan roh yang sama itu memimpin kita hidup dalam kasih, sukacita, dan penghargaan satu kepada yang lain di tengah-tengah perbedaan. Sahabat, maka pertanyaan selanjutnya yang mengajak kita untuk berefleksi adalah, pertama, apakah kita sebagai anggota keluarga yang menyadari bahwa ada perbedaan satu dengan yang lainnya dalam anggota keluarga kita, telah mengembangkan penghargaan, dukungan, dan cinta kasih di tengah perbedaan itu. Demikian juga di tengah masyarakat. Dan ingatlah, Roh Kudus menolong kita. Sampai jumpa.